Kita ke Rocky Gerung, namun sebelumnya kita menonton video seorang pejabat dari partai di Afrika Selatan yang ingin negara Afrika mendirikan negara konfederasi atau negara bagian dengan mata uangnya diprint menggunakan kekayaan alam Afrika. Di mana itu semua sejalan dengan ide Putin, yaitu membuat Afrika untuk menjadi satu negara atau state atau menjadi negara United States of Africa sehingga berada dalam negara G20. They don't have borders in Europe. But when it comes to us, they say, no, you must have borders. Why? The division of Africa is what makes them thrive. They thrive on the division of the African continent. Can you imagine the minerals of DRC combined with the minerals of South Africa and with a new currency based on the minerals? What we can do to the dollar if we become a United States of Africa? With our minerals alone, we can collapse the dollar. We can collapse the strong pound that is based on gold, yet they don't have a gold mine. So why do you allow such things? There were no borders, and we must all of us unite in that call. Free movements of peasants, free movements of goods will make this country flourish. Kita ke era Pak Harto yang mengelola negara dengan tangan besi. Di tahun 90-an, Rocky sering diskusi rebuan yang dibuat Fordem, Forum Demokrasi, di rumah Marsilam Simanjuntak. Di sana kita akan sering melihat sosok Rocky Gerung yang berkesan pendiam, namun begitu diberi panggung, narasinya akan menggelitik otak liar sang pendengar. Seperti biasanya, diskusi diawali almarhum Gus Dur, kemudian berlanjut ke para tokoh oposan Orde Baru. Ketika Rocky Gerung didaulat untuk berbicara, narasinya seimbang dengan Gus Dur. Rocky Gerung adalah seorang oposan murni dimanapun dia berada. Dilakukannya sejak zaman Orde Baru, zaman Pak Harto berkuasa. Rocky bisa kita jumpai pada event diskusi yang kritis yang misalnya digalang oleh YLBHI, Pijar, atau Humanika. Ketiga parpol itu tempat para oposan terdepan di zaman Orba. Rocky Gerung di banyak forum zaman Orde Baru selalu jadi yang utama dihubungi, meski terkadang banyak berhalangan datang bukan karena dia tidak mau hadir. Namun hobi naik gunung bisa memakan waktu berminggu bahkan berbulan. Saat itu belum ada alat komunikasi seperti handphone. Diskusi-diskusi pada rezim SBY bersama elemen buruh, mahasiswa, tani, nelayan, dan lain sebagainya sering dilakukan demo besar selama SBY berkuasa. Misalnya Mei 2008 menentang kenaikan BBM, ada Rocky Gerung. Zaman itu seakan tiada hari tanpa demonstrasi, dari soal BLBI, kenaikan BBM, Century Gate, dan lain sebagainya. Diskusi rutin di banyak tempat. Jika hadir Rocky Gerung, selalu dia jadi pembicara favorit. Jadi kawan-kawan aktivis tahu persis kritisme Rocky Gerung itu sudah sekian berganti orde. Selama itu pula sosok Rocky Gerung tak pernah berubah, bersahaja, sederhana, dan selalu tajam. Saat ini Rocky Gerung tajam menyoroti ketidakberesan pengelolaan negara. Rocky pernah ikut kuliah di 4 fakultas seperti fisika, ekonomi, politik, dan filsafat. Semuanya memang tidak diselesaikannya, tapi istimewanya beliau 15 tahun mengajar di Fakultas Sastra dan Budaya jurusan Filsafat Universitas Indonesia, kampus terkemuka. Sangat langka sebagai dosen di UI, apalagi beliau tidak pernah mengambil gaji atau honorarium. Rocky Gerung tiap zaman atau orde memang seperti itu adanya. Bahkan nanti ketika Newman mendapat mandat nih ya, Newman menjalankan printing money, rupiah berbasis sumber daya alam yang akan memprint 5.000 triliun rupiah dengan underlying project seperti membuat puluhan ribu kapal nelayan, pabrik pupuk untuk petani, proses cold storage ikan yang semua untuk rakyat, juga mendirikan pabrik farmasi terbesar untuk obat-obatan gratis, rumah sakit gratis, dan jaringan internet untuk sekolah gratis dengan laptop gratis buatan 100% nasional. Seorang Rocky Gerung pun akan tetap berbunyi nyaring, memaki bahkan untuk mengingatkan Newman banyak hal yang masih belum dibenahi atau salah. Memang DNA-nya menjadi cermin siapapun pejabat berkuasa, Newman akan tetap biasa saja karena memang perlu orang seperti dia. Silogisme bajingan tolol itu punya makna kritis karena di ruang dialektika, diskusi seperti acara diskusi jelang aksi buruh tolak Omnibus Law. Beda dengan sumpah serapah pejabat seperti Ahok atau Risma yang acap kali memaki rakyat. Kita bisa lihat di TV untuk hal itu dan sering muncul. Apakah menghardik kotor hanya boleh buat rakyat, tidak boleh buat penguasa? Kontrol, kritik, cacian sepanjang dalam ranah dialektika, diskusi itu biasa-biasa saja. Bahkan di negara beradab, umpatan langsung di hadapan presiden hal biasa. Karena presiden adalah fungsi atau jabatan non-personal yang tidak boleh itu mengancam jiwa. Justru substantifnya ucapan Rocky Gerung adalah penolakan IKN.
KKN yang ganas. Bukti ganasnya KKN sudah 4 menteri di era Pak Jokowi jilid 2 ini yang dipenjara. Belum lagi pejabat-pejabat di bawahnya yang banyak korupsinya. Kritikan tentang dinasti politik, pengelolaan sumber daya alam, hutang, dan banyak lagi. Jadi biarkanlah Rocky Gerung itu terus bersuara. Tidak ada motif pribadi, apalagi mengancam kekuasaan. Rocky itu dari suku Minahasa, beragama Kristen. Rocky itu double minority. Biarkanlah Rocky berkata sekeras-kerasnya ke telinga penguasa. Dia hanya speaker dari mampetnya demokrasi kok. Peace.